Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Farah Hida Lutfiana, ada Sinta Putri Wulandari, Carolina Aditya Susanti, Tri Haryanti, Dinur Laila, dan Eka Juwita Farleni. Masuk ke materi yang pertama, yaitu istilah umum dalam perpajakan. Ada beberapa istilah umum dalam perpajakan, antara lain ada pajak, wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak atau PKP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pajak yang terutang, surat pemberitahuan atau SPT, surat pemberitahuan masa atau SPT masa, surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan, surat setoran pajak atau SSP, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat tagihan pajak, surat paksa, kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai, kredit pajak untuk pajak penghasilan, pekerjaan bebas, pemeriksaan, bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, penanggung pajak, penelitian, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pembukuan, penyidik, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, putusan peninjauan kembali, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, tanggal dikirim, dan tanggal diterima. Menjelaskan sedikit istilah-istilah dalam pajak. Yang pertama ada pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tahun pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU KUP, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan tetap melapor kepada kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Contoh cara menentukan tahun pajak. Untuk tahun pajak sama dengan tahun kalender, berarti pembukuan dibuka pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka disebut dengan tahun pajak 2015. Sedangkan untuk tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, berarti pembukuan dibuka pada 1 Juli 2015 dan akan berakhir pada 31 Juni 2016. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam urusan perpajakan. NPWP ini memiliki 15 digit angka yang merupakan kode unik. Mengapa disebut kode unik? Karena kode unik inilah yang selanjutnya akan dapat menjamin data perpajakan wajib pajak yang satu tidak akan tertukar dengan data perpajakan wajib pajak yang lainnya. Yaitu ada jenis NPWP. Nah, jenis NPWP ini ada dua, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP pribadi merupakan NPWP yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. Sedangkan NPWP badan merupakan NPWP yang diberikan kepada setiap perusahaan atau badan usaha yang memiliki penghasilan di Indonesia.
Selanjutnya yaitu ada manfaat NPWP. NPWP ini membawa berbagai manfaat, baik dalam urusan administrasi perpajakan maupun untuk keperluan administrasi di luar perpajakan. Nah, fungsi NPWP dalam urusan perpajakan ada 3, yaitu yang pertama sebagai kode unik, yang dimana kode unik ini digunakan dalam setiap urusan perpajakan. Nah, kode unik ini juga yang menjamin data perpajakan wajib pajak yang satu tidak akan tertukar dengan data perpajakan wajib pajak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai syarat utama dalam pengajuan restitusi pajak. Dan yang ketiga, ada perbedaan besaran tarif untuk seseorang atau wajib pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Contohnya yaitu pada pajak PPh pasal 21 yang dimana yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih besar daripada yang memiliki NPWP. Nah, manfaat NPWP di luar urusan perpajakan yaitu yang pertama, ketika seseorang ingin mengajukan kredit ke bank, maka ia harus memiliki NPWP, karena NPWP ini menjadi dokumen penting dalam pengajuan kredit ke bank. Dan yang kedua, ketika seseorang ingin mendirikan suatu usaha atau sudah memiliki suatu usaha, sudah seharusnya ia memiliki NPWP, karena NPWP menjadi salah satu syarat dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan atau yang sering disebut dengan SIUP. Lalu, siapa yang perlu untuk memiliki NPWP? Nah, yang perlu untuk memiliki NPWP itu sendiri yaitu yang pertama ada orang pribadi. Wanita yang sudah menikah pun akan dikenakan pajak secara terpisah karena memiliki kehidupan yang terpisah berdasarkan dengan keputusan hakim. Yang kedua, ada wajib pajak badan, yang mana memiliki kewajiban dalam perpajakan sebagai yang membayarkan pajak, memungut, dan memotong pajak yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dan yang ketiga, ada wajib pajak badan, yang mana hanya memiliki kewajiban dalam perpajakan sebagai yang memungut atau memotong pajak yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dan yang keempat, ada bendahara, yang dimana ditunjuk sebagai yang memungut atau memotong pajak yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dan yang kelima, yaitu ada wajib pajak pribadi. Selain yang saya sebutkan di atas, dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya ada penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP ini dilakukan ketika yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghapusan atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dan yang keempat, dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Apa itu NPPKP? NPPKP merupakan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan sudah terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. NPPKP ini berbeda loh dengan NPWP, meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, namun keduanya ini berbeda. Apa sih perbedaannya? NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak atau badan terikat pada kewajiban perpajakan PKP. Lalu, apa sih fungsi dari NPPKP itu sendiri? Jadi, NPPKP memiliki fungsi sebagai identitas PPKP yang bersangkutan selain NPWP yang dimiliki, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang selanjutnya sebagai pengawasan administrasi perpajakan.
Jika pengusaha sudah mendapatkan NPWP, maka pengusaha tersebut terikat kewajiban-kewajiban sebagai PKP. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah memungut pajak terutang, kemudian menyetor PPN yang masih harus dibayarkan dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetor PPNBM yang terutang. Yang ketiga, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Adapun syarat untuk mendapatkan NPWP, pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP, terutama adalah memiliki omset usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar. Pengusaha yang memiliki omset 4,8 miliar atau lebih wajib dikukuhkan sebagai PKP. Sementara bagi pengusaha yang belum memiliki omset 4,8 miliar namun ingin dikukuhkan sebagai PKP harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Yang selanjutnya adalah pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak bisa dicabut apabila pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain dan pengusaha sudah bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengusaha kena pajak. SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran wajib pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT meliputi 1. SPT tahunan pajak, penghasilan atau PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. 2. SPT masa, yang terdiri dari 1. SPT masa pajak penghasilan atau PPh, 2. SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, 3. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut PPN. SPT tahunan pajak ialah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender. SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri, 2. Penghasilannya merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, 3. Harta dan kewajiban, 4. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Batas waktu penyampaian SPT secara umum adalah 1. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah masa akhir pajak. 2. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 3. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang. Karenanya, kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP dijelaskan, wajib pajak orang pribadi akan dikenai sanksi sebesar Rp100.000 bila tidak lapor SPT-nya. Sementara untuk wajib pajak badan, sanksi yang ditetapkan sebesar Rp1 juta. Oke, kali ini aku bakal jelasin tentang SSP. SSP sendiri singkatan dari Surat Setoran Pajak. Divisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP dibuat sebanyak 4 lembar dengan fungsi yang berbeda. Lembar pertama digunakan sebagai arsip wajib pajak,
Lembar kedua digunakan untuk Kantor Pelayanan atau Perbendaharaan Negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. Lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Kemudian, formulir SSP ini tidak bisa dibuat sendiri oleh wajib pajak karena formulir SSP memiliki bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak bisa meminta formulir SSP secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Satu formulir SSP hanya bisa digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Kemudian pembayaran pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, penggunaan dari SSP untuk menyetorkan pajak akhirnya digantikan dengan SSE, yaitu surat setor elektronik gitu. Konten pada SSE sama seperti SSP, bedanya media pengisian dilakukan secara elektronik. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi-definisi dari jenis-jenis surat ketetapan pajak tadi. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau disebut SKPKB. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disebut SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ini terbit setelah ada SKPKB sebelumnya. Pihak otoritas pajak menerbitkan surat ini dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau disebut SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat ini akan terbit jika wajib pajak menyampaikan permohonan tertulis dengan ketentuan kalau jumlah kredit pajak pada PPh, PPN, dan PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Yang terakhir ada surat ketetapan pajak nihil atau disebut SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dapat terbit setelah DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.